Halo teman-teman santuy, kita kembali lagi ke bagian keempat dari rekap cerita misterius Condor Heroes. Pastikan teman-teman untuk like video ini bila teman-teman suka. Melanjutkan cerita yang sebelumnya. Dalam perjalanannya menuju Qin, Feng Heng ditangkap Yao Ze dan dibawa ke perguruan tapak besi lalu dijebloskan ke penjara. Shensen yang menyaksikan perubahan yang terjadi pada sifat Qiu Qianren menanyakan hal tersebut. Tapi dia dikelabui oleh Qiu Qianren yang mengatakan bahwa ilmu 9 bulan tidak boleh jatuh ke tangan Qin yang merupakan musuh negara mereka. Qiu Qianren tidak ingin Shensen mengetahui rencana yang sebenarnya karena ia tidak yakin Shensen dapat memahami rencana besarnya. Zhou Putong yang berkunjung ke perguruan tapak besi memberitahukan putri Qiu Qianren bahwa Shensen tidak menyukai dirinya, tetapi menyukai Ruhua. Putri Qiu Qianren yang memang menyukai Shensen sejak kecil menjadi cemburu dan Zhou Putong yang polos mengatakan bahwa Shensen pernah melihat tubuh polos Ruhua, bahkan pernah saling bertatapan dari jarak yang dekat dalam waktu yang lama. Terbakar cemburu, gadis ini menemukan Shensen berjalan dengan Ruhua lalu menghina Ruhua. Ia mengancam Shensen menggunakan nama ayahnya yang tidak akan senang bila mengetahui kedekatan Shensen dengan Ruhua. Keesokan harinya dia kembali memprovokasi dan menghina Ruhua agar menyerang dirinya. Shensen yang muncul belakangan melihat hal ini lalu mengetahui bahwa Zhou Putong lah yang membuat adiknya ini cemburu. Di tengah perjalanan, Huang Yaoze menemukan tusuk konde Feng Heng lalu mencegat rombongan Qiu Qianren yang hendak membawa Feng Heng ke Qin. Setelah berhasil menundukkan Qiu Qianren, Feng Heng menolak kembali dengan Huang Yaoze dan memilih dibawa oleh Qiu Qianren ke Qin karena ia ingin bertemu dengan ayahnya. Di negara Qin, penyiasat kiri dan kanan bertemu dengan Qiu Qianren lalu menyerahkan pusaka untuk ditukar dengan Feng Heng. Shensen yang tidak mengetahui rencana Qiu Qianren menyela pertemuan tersebut dan meminta kedua raja tua sebagai pertukaran, hingga Qiu Qianren dan adik seperguruannya ini memintanya agar tidak ikut campur. Walau pertukaran telah berhasil, Shensen yang merasa kecewa memprotes Qiu Qianren hingga ia ditampar oleh Qiu Qianren karena dianggap mempermalukan dirinya sebagai ketua dan dibebas tugaskan mengurus masalah perguruan. Akhirnya setelah diberikan penjelasan bahwa Qiu Qianren ingin menggunakan ilmu 9 bulan demi menegakkan kembali kedikdayaan dinasti Han atas Qin oleh adiknya, Shensen menjadi sadar akan tujuan gurunya tersebut. Di istana, Feng Heng dibawa pengawal menemui ayahnya yang dipenjara di bawah tuduhan lalai menjaga putri suci kerajaan Qin serta bahkan menyuruh putri suci agar melarikan diri dari istana. Feng Heng yang marah dan tersinggung atas perlakuan penasihat kiri pada ayahnya menolak lamaran pernikahan penasihat kiri. Malam harinya entah bagaimana Huang Yaoze mampu menerobos penjagaan prajurit istana dan masuk ke kamar Feng Heng. Feng Heng menolak ajakan Huang Yaoze untuk meninggalkan istana dengan mengatakan bahwa ia hendak menikahi penasihat kiri. Bahkan Feng Heng menancapkan pisau ke dada kiri Huang Yaoze sebagai bukti ucapannya yang membuat Huang Yaoze meninggalkan tempat tersebut dengan hati terluka. Huang Yaoze berjalan tanpa arah dengan pisau yang masih tertancap hingga dijemput oleh Zheyan. Di kediamannya, Ouyang Feng menegur keras Ruhua yang lama kembali dari perjalanannya mengajak Ouyang Ke kecil bermain. Ouyang Feng menjadi marah setelah mendengar penjelasan Ouyang Ke yang dengan polosnya mengatakan bahwa Ruhua telah bertemu dengan seorang pemuda dari perguruan lain lalu mengancam akan memenjarakan Ruhua.
Gentar akan ancaman gurunya, Ruhwa lalu mengatakan pada gurunya bahwa ia berniat menyelidiki kabar bahwa kunci ilmu 9 bulan ada di perguruan tapak besi. Perguruan tapak besi didatangi oleh utusan Kaipang yang hendak mengajak Qiu Qianren untuk bekerja sama. Tapi ditolak oleh Qiu Qianren yang membunuh kedua utusan Kaipang tersebut. Tiba-tiba Ouyang Feng muncul di sana dan memukul Qiu Qianren dengan tapak beracunnya. Di bawah ancaman racun Ouyang Feng, Qiu Qianren akhirnya memberikan pusaka negara Qin pada Ouyang Feng demi mendapatkan penawar. Ouyang Feng, jieyang ne? Tak jauh dari sana, Chou Putong yang sedang bermain dititipkan pusaka Qin oleh pendekar yang sekarat setelah bertarung satu sama lain. Ia segera kembali ke Chuanzhen lalu diberitahukan oleh Ma Yi bahwa ketujuh pendeta Chuanzhen juga telah mendapatkan pusaka yang sama. Chuanzhen akhirnya mengetahui bahwa para pendekar negara Song telah dikelabui keberadaan pusaka Qin dengan kemunculan sedemikian banyaknya pusaka palsu oleh penasihat kiri. Di Pulau Persik, Huang Yaose dalam patah hatinya meniupkan seruling yang membuat bunga-bunga persik di sekitaran pulau tersebut berguguran. Seyan yang tidak pernah melihat hal ini mengatakan bahwa Huang Yaose telah menciptakan jurus baru. Chou Putong yang sedang pergi makan ke kota dan mendengar kabar bahwa racun barat tengah bertarung dengan pengemis utara. Dia menunjukkan kedua pusaka itu pada kedua pendekar besar ini dan membuat mereka menghentikan pertarungan serta Ouyang Feng pergi dengan menyumpah serapah. Selang beberapa hari kemudian, Huang Yaose mengunjungi Kaipang dan dengan kepandaiannya, ia menemukan lokasi tepat gua di mana kitab 9 bulan disimpan, yaitu di Gunung Huasan. Sementara itu di perguruan tapak besi, Qiu Qianren yang telah mengetahui dirinya ditipu oleh penasihat kiri merencanakan penyerangan ke sekte Saman. Jauh di negara Tali, Tuan Zexing diberitahu pejabatnya kabar pusaka palsu negara Qin. Awalnya Tuan Zexing yakin bahwa ilmu jari mataharinya adalah ilmu tanpa tanding, tapi para pejabatnya mengatakan bahwa saat ini mungkin saja ilmu jari matahari tanpa tanding, tapi bisa saja ilmu 9 bulan akan melampaui kehebatan ilmu jari mataharinya. Akhirnya Tuan Zexing memutuskan untuk pergi mengunjungi negara Qin. Di negara Qin sendiri, Xianzhen dan Ruhwa yang diutus guru mereka masing-masing bertemu ketika mereka hendak mencuri pusaka negara Qin. Mereka kalah oleh penjaga pusaka yang merupakan pendekar bayaran negara Song dan dibawa menemui penasihat kiri. Kedua pendekar ini menolak ajakan penasihat kiri untuk melayani penasihat kiri di bawah panji negara Qin. Di aula istana terjadi kekacauan antara Tuan Zexing dan pasukan negara Talinya tengah menyerang negara Qin. Selepasnya Tuan Zexing yang mendengar kabar bahwa Hong Qikong dan Huang Yaose tengah bekerja sama mencari lokasi keberadaan goa memutuskan mengikuti jejak kedua pendekar tersebut. Di sekte Chuanzhen, ketujuh pendeta Chuanzhen meminta guru mereka Wang Chongyang untuk ikut campur menengahi masalah keberadaan kitab 9 bulan ini yang membuat terjadinya pertikaian besar di Jianghu. Penasihat kiri dengan mudah ditundukkan, lalu Feng Heng membebaskan Xianzhen dan Ruhwa. Di Gunung Huasan, Huang Yaose dan Hong Qikong melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi tepat di mana goa tersebut berada. Qiu Qianren yang mendapatkan kabar bahwa kemungkinan besar Tuan Zexing yang nantinya akan diberikan gelar Kaisar Selatan setelah Huasan Lunjian pertama, yang kini telah memiliki pusaka negara Qin, memilih berdiam diri untuk sementara. Dengan secepatnya Ouyang Feng, Tuan Zexing, dan Chou Putong secara tiba-tiba muncul di goa di mana Huang Yaose dan Hong Qikong berada. Dengan pusaka Qin, Tuan Zexing berhasil membuka pintu goa, lalu keempat pendekar besar ini saling berebut untuk mengambil kedua buah kitab ilmu 9 bulan tersebut. Tapi sebuah batu besar menghalangi mereka. Entah dari mana sepasang tangan berjubah pendeta Tao mengambil kitab tersebut. Terkejut melihat kini kitab tersebut berada di tangan Wang Chongyang, keempat pendekar memilih mendengarkan perkataan Wang Chongyang.
Pusat, timur, utara, selatan ini konsepnya ini belum ada. Sebelum terjadinya Huasan Dunqian, sebelum terjadinya turnamen yang mereka itu 5 beradu. Pusat, timur, selatan, utara itu ada setelah mereka duel itu. Dan duel itu kan nantinya dimenangkan Wang Chongyang, makanya muncul gelar Dewa Pusat, Sesat Timur. Wang Chongyang yang tidak menginginkan untuk mempelajari ilmu 9 bulan mengusulkan pada keempat pendekar besar ini untuk mengadakan pertandingan di Huasan setiap 10 tahun sekali untuk memperebutkan kitab 9 bulan. 20 tahun sekali. Kenapa diserelin jadi 10 tahun sekali? Sementara kitab 9 bulan itu ia sendiri yang akan menyimpannya. Zhou Butong yang juga ingin mempelajari kitab 9 bulan menjadi kecewa ketika tidak diperbolehkan kakaknya ikut dalam pertandingan antar The Greats di Huasan. 怎么到现在你还是没有想通呢？想解决江湖上的纷争，明白，完全明白。可还是 Segera keempat pendekar The Greats menyiapkan diri untuk pertandingan Huasan. Huang Zhexing melatih jurus jari mataharinya, Ouyang Feng melatih racunnya, sedangkan Hong Xikong memilih bermabuk-mabukan bersama para tetua pengemis. Dan Huang Yaose di Pulau Persik hanya meniupkan serulingnya tanpa berlatih jurus sama sekali. 我不妨碍你的。